adalah salah satu Dewan Kiai Al-Musri. Gimana Kang Haji melihat sekarang kan ada diadakan di wisuda sama di BA? Pesan-pesan terhadap santri yang telah di wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali deui ka para orang tua wali peserta baiat sinaran wisuda, insyaallah dina tabu 1 dihaturanan di makam di ruangan makam di balik kiri panggung penginten kanggo ngalaksanakeun silaturahmi antawis Dewan Kiai Ampu Sinari pengurus oge orang tua wisuda Sinari Taian jalanan sakitu ka sadayana dihaturanan supados langsung ke adalah yang paling langsung mulih ke budina masing-masing lagi aya acara silaturahmi sakitu biasa kabeh itu hatur nuhun sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baiatnya laki-lakinya dan perempuannya, jadi tetap dimanapun menjaga adab, karena barokahnya ilmu itu adalah dengan menjaga adab. Kata Imam Syafi'i dikatakan ij'al ilma kamilahkan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmu kamu itu seperti garam. Kalau kita membuat masakan, garam itu cukup sedikit saja, tetapi adab yang paling banyak. Jadi kalau santri Al-Musri, walaupun wisudawan, wisudawati ataupun baiatnya, ataupun semua santri Al-Musri ataupun semua santri di mana saja, yang paling pentingnya adalah adab. Jaga adab. Betul-betul adab itu man tafakhara bil mali wad dhahabi fa inna tafakhurna bil ilmi wal adabi la khaira fi rajulin yamshi bila adabin walau masya fawqa durri wad dhahabi. Jadi barang siapa yang berbangga dengan emas ataupun dengan harta, tapi kemana? Kalau kami itu sebagai santri berbangga-bangganya dengan ilmu dan dengan adab. Tidak ada kebaikan seseorang apabila tidak mempunyai adab, walaupun berjalan di atas intan dan permata. Jadi kalau sebagai santri itu, terutama untuk santri Al-Musri, yaitu jaga dimanapun adanya adalah adab. Kemudian santri itu tidak mungkin barokah ilmunya kecuali ada doa dari guru-gurunya. Ketika seseorang santri mendapatkan nadroh itu adalah pandangan rahmat daripada gurunya. Ketika seorang santri yang dia itu mungkin rajin membantu gurunya, hidmah. Nah, itu biasanya suka mendapatkan nadroh daripada gurunya, pandangan rahmat daripada. Biasanya ilmunya lebih barokah. Kata para ulama, kata guru-guru saya ketika di Hadramaut di Tarim di Yaman, biasanya orang yang dekat dengan guru itu biasanya dia lebih barokah ilmunya. Sebab kenapa? Sebab itu ada keberkahan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah seorang sahabat. Anas bin Malik itu ketika dia selamanya dengan Rasulullah, dia siapkan siwaknya Rasulullah, dia siapkan bajunya Rasulullah, dia siapkan segalanya Rasulullah, dari mulai kecil sampai dia besar, betul-betul dengan Rasulullah, dan dia betul-betul barokah semuanya dengan doa Rasulullah. Nah, santri juga sama. Ketika santri dekat dengan guru, ada terus kasih sayang dari gurunya, kemudian dia benar-benar mengkhidmat kepada gurunya, biasanya ilmunya lebih barokah. Yang ketiga, kalau santri itu tidak mungkin kalau santri itu kecuali menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu. Kata ahli mufassirin, ahli sunnah wal jamaah mengatakan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, itu akan memberikan ilmu laduni. Ilmu yang walaupun dia misalnya ketika di pondoknya mungkin dia kerja di kantin, tetapi gimana? Diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belum pelajari tapi dia sudah paham ilmu tersebut. Karena apa? Karena menjaga ketakwaannya. Makanya bagi seorang santri itu jaga 3 perkara. Yang pertama adab, akhlak ya. Akhlak ya, sopan santun. Ya, terus yang keduanya yang dikatakan adalah khidmat kepada guru. Itu harus yang dijaga.
Jadi khidmat kepada guru itu ada kita menghasilkan ilmu teh rubuh 1/4 ilmu biasanya daripada khidmat. Yang terakhir, yang ketiga ini yang paling penting, yaitu menjaga ketakwaan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Jadi bagi santri itu dimanapun adanya wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Itu adalah kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah betul-betul jaminan daripada ilmu yang manfaat ilmu. Saya tambah lagi satu lagi, ada 4, yaitu apa? Yaitu mengamalkan ilmu. Jadi segala sesuatu yang dipelajari di Al-Musri, daripada hadisnya, daripada tafsirnya, dari fikihnya, daripada ilmu nahwu sorofnya, diamalkan. Makanya salah satu cara untuk menjaga ilmunya adalah mengajarkan lagi kepada orang lain. Apabila kita mengajarkan lagi kepada orang lain, maka ilmu kita akan lebih barokah, lebih manfaat. Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa seseorang, ya, man 'allama harfan min kitabillah, barang siapa yang mengajarkan saja satu huruf daripada Al-Qur'an, au baban minal ilmu, ataupun satu bab daripada ilmu, anmallahu ajrahu ila yaumil qiyamah, Allah akan melipat gandakan ganjarannya sampai hari kiamat. Jadi seseorang yang mengamalkan ilmunya adalah betul-betul itu adalah samarul ilim, itu adalah buahnya daripada ilmu. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu kalau tidak diamalkan itu seperti apa? Seperti pohon yang tidak ada buahnya. Makanya satu kali lagi, bahwa bagi seorang santri, seseorang yang belajar di pondok pesantren, wajib 4 perkara. Ya, insya Allah. Yang 4 perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Siap. Ya, adab, kemudian khidmat, ya, adab, khidmat, kemudian takwa kepada Allah, yang terakhir adalah mengamalkan daripada itu. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, begitulah pesan-pesan dari Dewan Kiai yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Al-Musri terhadap anak-anak santri, khususnya yang di wisuda dan di beat, umumnya untuk seluruh santri yang ada di Indonesia. Ya, syaratnya menjadi santri itu tadi ada 4. Yang pertama diantaranya adalah adab, dan yang kedua khidmat, yang ketiga takwa, yang keempat mengamalkan ilmunya. Amalkan ilmu soksana sa'alib komo lamun sa'ir. Insyaallah santri Al-Musri berkah-berkah. Insyaallah santri Al-Musri lebih maju, lebih berkah, dan semoga yang di wisuda ataupun yang di biat ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih kawan-kawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atur nuhun, Kang.